Selamat pagi anak-anak. Apakah masih ada semangatnya hari ini untuk belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, maka Bapak untuk mengajak anak-anak untuk menaikkan pujian dan berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya minta kepada anak kami yang bernama Berkat untuk berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kehadiran kita hari ini? Apakah sudah hadir semuanya atau masih ada yang tidak hadir? Oh iya anak, berarti semuanya sudah hadir ya. Nah, menurut anak-anak kami, bagaimana kabar anak-anak kami hari ini? Apakah sehat? Dan begitu juga bagaimana kabar keluarga anak-anak kami? Sehat ya anak-anak? Berarti anak-anak, kalau kita sudah sehat, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, menurut anak-anak kami, kenapa paling utama dalam keluarga itu peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Menurut Eranda, mengapa? Kenapa peran orang tua itu yang paling utama? Oh iya nak, benar, jawabannya benar, bagus sekali. Nah, kemudian kira-kira apa yang terbayang di benak anak-anak kami ketika orang tua mendidik anak di rumah? Menurut Doni, apa yang terbayang di benak-benak? Oh iya nak, bagus sekali. Jadi anak-anak, bagaimana kalau kalian belajar di rumah, apakah orang tua terus mengarahkan anak-anak? Kalau orang tua sudah mengarahkan anak-anak, berarti itu tandanya bahwa orang tua sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik anak kami di rumah. Nah, anak-anak, yang menjadi manfaat bagi kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang kita harus mampu mengikuti didikan dari orang tua. Nah, anak-anak yang mampu menghargai didikan orang tua, biasanya anak itu terberkati, masa depannya sungguh ada. Itu kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran topik kita hari ini tentang orang tua adalah pendidik utama, ada permainan yang Bapak kasih ya. Permainannya seperti ini. Coba didengarkan Bapak ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, berarti anak kami menepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, berarti anak menepuk tangan setengah. Nah, artinya ini tidak berbunyi. Nah, anak-anak, kita mulaikan ya permainannya. Jadi ada persyaratan ya. Kalau anak-anak kami ada yang salah dalam permainan ini, maka anak-anak kami siap menerima hukumannya. Hukumannya seperti ini. Yang salah maka menyebutkan Pancasila. Oke anak-anak, sekarang kita mulaikan permainannya ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, itu tandanya bahwa tidak berbunyi. Nah, anak kami tadi yang bernama si Adi Putra sudah salah ya. Karena sudah salah sesuai dengan kesepakatan kita dari awal, maka menyebutkan Pancasila. Nah, silakan anak kami Adi Putra untuk menyebutkan Pancasila. Iya. Sekarang yang menjadi acuan kita dalam pembelajaran ini anak-anak yaitu memahami nilai-nilai Kristen dalam keluarga serta menjabarkan peran orang tua dan orang tua sebagai pendidik utama. Anak-anak, pada topik ini yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama tentang pesan tentang peran dan tugas orang tua dalam mendidik anak, dan yang kedua pesan Alkitab terhadap orang tua, dan yang ketiga pesan Alkitab terhadap anak.
Nah, anak-anak, dalam materi yang telah Bapak sampaikan ini, maka sekarang kita akan membuat diskusi ya. Artinya setiap kelompok membentuk kelompoknya. Nanti kalau diskusi kelompoknya sudah selesai berdiskusi, maka masing-masing kelompok akan tampil. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk selesai diskusinya? Oke, nah kalau sudah siap, sekarang kita berikan kesempatan bagi kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, oke, karena kelompok satu sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, apakah kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Ya, bagus. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah apa saja pesan Alkitab itu terhadap orang tua. Bagaimana menurut Rahmat? Apa tanggapan Rahmat tentang pesan orang tua tentang pesan Alkitab terhadap orang tua? Betul, nah jawabannya itu berarti bahwa dalam pesan Alkitab terhadap orang tua itu adalah salah satunya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Dan yang kedua, tentang pesan Alkitab terhadap anak. Menurut anak kami Herman, apa pesan Alkitab terhadap anak dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana tanggapan Herman? Benar Herman, yang menjadi pesan Alkitab terhadap anak itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, baik anak-anak, yang sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ya, silakan anak-anak kami ya membuat catatan kecil mengenai apa saja poin-poin yang muncul yang penting ketika Bapak menyampaikan materi ini. Baiklah anak-anak, minggu depan kita presentasi lagi hasil diskusi kelompok yang lain ya, yang belum tampil hari ini. Nah, anak-anak, apakah catatan anak-anak kami sudah siap? Kalau sudah siap, maka Bapak akan memeriksanya ya. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini, seberapa besar usaha anak-anak kami dalam menerima didikan dari orang tua? Menurut Krisman bagaimana? Iya nak, betul sekali. Kalau orang tua mendidik kalian di rumah, berarti kalian harus berusaha untuk mengikutinya. Nah, dalam pembelajaran ini yang menjadi bahan refleksi bagi anak-anak kami yaitu tentang bagaimana ya, anak-anak kami dalam pembelajaran ini, apakah orang tua mendidik kalian terus di rumah? Ya, berarti kalau sudah, berarti orang tua sudah melakukan tanggung jawabnya. Dan yang menjadi juga bahan refleksi untuk guru ya, bagaimana cara Bapak ketika mengajar hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak kami atau tidak? Kalau ya, berikan alasan ya. Baiklah anak-anak, karena materi kita sudah mau selesai, maka kepada seluruh anak-anak kami, terima kasih telah memberikan waktu belajar hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, saya minta kepada anak kami yang bernama Renol
untuk membawakan kita dalam doa. Silakan berdoa, nak. Doa selesai. Demikian yang bisa saya tampilkan, Bu. Terima kasih. Demikian, Bu, yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, terima kasih Pak Sega untuk Terima kasih. hari ini. Ya, Pak Sega dengarnya Bu Pati sudah bergabung ya, tadi terkendala jaringan juga, jadi beliau waktu bergabung bersama. Jadi kita selamat pagi, Bu Pati. Pagi, Bu. Ya, Ibu maaf, dukungan di kampus itu udah kurang-kurang. Aku bisa bilang tadi mau buka ulang, Pak. Baik, Pak Tega, tadi saya sudah melihat Bapak praktik mengajar ya. Meskipun ada mungkin sebenarnya tidak hari ini tidak perlu berkomentar karena ini bukan ranahnya untuk berkomentar, tapi mungkin tapi merupakan satu tanggung jawab juga kalau kita tidak mengklarifikasi apa yang disampaikannya oleh Pak dari Mas itu disampaikan dan karena ini praktik pendidikan praktik mengajar sehingga yang perlu Bapak lakukan adalah menyampaikan kegiatan pembuka, kegiatan pengemudi dan refleksi di kegiatan penutup. Meskipun tadi Bapak langsung ke mengajar, kegiatan pembuka sudah ada interaksi dengan siswa, tapi jangan lupa untuk hal-hal yang harus disampaikan seperti penguatan protokol Pancasila, ya, capaian-capaian yang harus diketahui oleh siswa, asesmen akhlak itu yang harus diketahui oleh peserta didik sebelum mereka ada dalam kegiatan ini. Ya, ada mungkin secara saya untuk Pak Ceka ke depan. Ada beberapa pertanyaan yang sebelum nanti Ibu Pati akan mengumpulkan untuk bertanya dan lebih. Saya ingin bertanya. Ya, Bu. Saya ingin bertanya. Secara garis besar apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum Merdeka? Ya, Bu, untuk menjawab tentang yang saya ketahui dalam kurikulum Merdeka itu adalah bahwa dalam Ibu ajar itu yang terpenting di situ adalah kita harus bisa menggali bahwa anak-anak yang lebih terpenting, yang lebih banyak aktif dibandingkan kita sebagai seorang guru. Demikian. Bagaimana Pak? Siswa lebih aktif dibanding guru. Dan guru sebenarnya dibutuhkan tidak. Kalau di era sekarang menurut Bapak kurikulum Merdeka itu membantu guru. Menurut saya itu sangat membantu. Kenapa? Karena di sini kita sebagai guru kita dituntut untuk yang selalu aktif menjelaskan materinya, tapi kita berikan kesempatan kepada anak-anak dalam hal mencari apa saja inti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Demikian ya. Iya, tapi bukan berarti kurikulum Merdeka belajar lalu siswanya yang mencari lalu kemudian dia, tapi sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran itu guru diharuskan untuk menyiapkan perangkat itu, perangkat pembelajaran. Jadi semua yang sudah dirancang sudah didesain oleh guru, kemudian nanti setelah teractionnya itu benar siswa yang belajar
bebas, bebas dalam artian terarah, teratur, terpimpin oleh gurunya. Iya Bu. Pertanyaan berikutnya Pak Sudah. Iya Bu. Dalam kegiatan pembuka, mengapa perlu ada pertanyaan pemantik, mengapa perlu ada asesmen awal yang harus disampaikan kepada peserta? Menurut saya Bu, untuk melihat kesiapan anak-anak untuk belajar. Jadi makanya ada pertanyaan dari awal itu supaya kita mengetahui sejauh mana anak-anak itu memiliki semangat untuk memulai pembelajaran. Silakan terus Pak, saya butuh data. Saya butuh pemahaman Bapak. Gimana Bu? Coba diuraikan sedikit, ya dijelaskan lebih banyak begitu, lebih banyak. Saya salah mendapat. Oh iya Pak, saya mengerti tentang pertanyaan saya. Kalau cuma jawab itu jawab apa semua dari itu semua. Tapi kalau menguraikan sedikit, oh berarti ada penjelasan dari. Jadi kalau menurut saya Bu, yang pertama dulu untuk mempersiapkan psikis anak supaya bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Dan yang kedua adalah untuk mencari apa saja kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Beda. Saya dalam mengajar Pak Tega menggunakan teknologi sebagai satu pendekatan pembelajaran. Gimana Bu? Pak Tega dalam proses mengajar, apakah Pak Tega menggunakan teknologi sebagai satu alat atau satu pendekatan untuk pembelajaran gitu? Iya Bu, kalau sekarang dulu memang kalau di sekolah saya Bu, kalau yang namanya kurikulum merdeka dulu jujur saja masih belum diterapkan. Ya, tapi tahun ini untuk kelas 10 akan diterapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi ketika saya mengajar Bu, saya akan menggunakan alat-alat teknologi seperti fokus, laptop, dan termasuk juga yang digunakan oleh siswa seperti Android. Menurut Bapak, saya tanya, menurut Bapak, bisa tidak siswa belajar dari YouTube? Bisa Bu, bisa, karena di sekolah saya sudah ada jaringan internet, sehingga mereka bisa melihat mata pelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan pada saat itu ketika kita mengajar. Karena masing-masing siswa sekarang Bu sudah punya Android. Kita semua sudah punya Android dan mereka lebih paham Androidnya daripada guru itu ya? Iya Bu. Iya Bu. Orang yang sudah bisa lagi. Iya. Baik Pak Tega, saya hanya memberikan beberapa pertanyaan itu aja untuk mengetahui kemampuan Bapak maupun kemampuan Bapak mengetahui perangkat pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain lagi, tapi saya kira itu cukup. Dengan pertanyaan itu saya sudah bisa paham. Selanjutnya saya akan tetap semangat ya Pak ya. Iya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Pati selaku guru kamu yang memberikan komentar dan juga mungkin langsung ke pertanyaan karena mungkin Ibu tidak melihat ini ya proses tadi, Ibu langsung kasih pertanyaan dulu.
belum ya, sorry. Baru kedengar Bu. Siap Pak, masih ya, ya, sudah proses, terus tadi saya selamat masuk, Bira, terima kasih. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama, karena kita ini sudah mulai untuk tahun ini sekolah-sekolah semuanya tahun pelajaran 2023-2024 diharapkan sudah semua mendaftar ITM, ya, implementasi kurikulum merdeka sudah dilakukan demikian, dan kebutuhan untuk iklan PTB kali ini, ya, Bapak dan teman-teman bersyukur bahwa telah dibimbing dalam proses-proses ini oleh para dosen, dan ketika masuk di PTL lewat ya walaupun setiap hari sampai nanti di teaching dan sekarang sudah kompleks ini bahwa semuanya mengarah dan kurikulum, ya, proses kita ini. Nah, untuk Bapak tahu bahwa kurikulum merdeka ini ada punya 5 prinsip, ya, 5 prinsip pelaksanaan implementasi kurikulum. Boleh Bapak bilang ke saya Tidak kedengaran Bu. Ya, siap. Bahwa dari 5 Bapak boleh bilang 3. Kurikulum merdeka itu seperti apa saja, ya, prinsipnya. Oke, silakan Pak. Ya, menurut saya dari kurikulum merdeka ini yang menjadi prinsipnya adalah tentang artinya harus ada yang namanya profil Pancasila. Kemudian tentang sintaknya Bu harus termuat di dalam RTP itu atau modul ajar. Jujur Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya pahami dulu, karena memang jelas Bu, setelah kami masih belum diterapkan kurikulum merdeka ini, dan pelatihan hukum sampai sekarang ini masih belum dilaksanakan, sehingga kami sebagai guru benar-benar kewalahan. Oke, ya. Artinya begini, memang di saat ini kita harus memberikan pertanyaan, ya, begini. Kalau tadi yang kita bilang, kalau memang ada hal yang perlu diluruskan, ya, ada hal yang perlu disepakati, dan kita itu menjadi sebuah kebenaran, khususnya dalam hal implementasi kurikulum merdeka, maka ya ini menjadi kewajiban. Ya, saya sebagai guru kamu, ya, yang saya pahami. Saya harus bilang kepada Bapak, supaya ke depannya apapun itu, bahwa walaupun yang namanya guru, walaupun di sekolahnya belum pelaksanaan kurikulum merdeka, tapi guru harus paham, karena ini sudah tahun ketiga Pak, sudah tahun ketiga pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum merdeka. Jadi saya ingin tahun 2023-2024 semua sekolah sudah harus menerapkan ini. Nah, saya sampaikan, memang tadi Bapak sampaikan tentang khusus belajar Pancasila, tentang kita dalam kita kode pembelajaran. Sebenarnya itu bagian yang memang harus diharapkan untuk itu mulai dari prosesnya sampai akhirnya, kan? Ya, tapi sesungguhnya sederhana saja Pak, prinsip belajar kurikulum merdeka itu yang pertama, pembelajaran ini dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan pencapaian peserta didik, ya, dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajarnya, makanya harus ada asesmen, gitu ya, asesmen awal. Nah, baik kognitif maupun diagnostik, ya. Iya Bu. Nah, itu jadi dirancang, makanya sering dibilang kurikulum merdeka itu menghambat kepada anak. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bahwa pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Makanya untuk
kurikulum merdeka dikenal fase A, fase B, sama seperti skema fase B dan C. Yang ketiga, kurikulum merdeka menyadari bahwa dalam proses pembelajaran itu seorang guru harus memahami bahwa pembelajaran itu harus mendukung perkembangan kompetensi karakter peserta didik secara holistik. Nah, dan prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan di dalam kurikulum merdeka ini, pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran yang sesuai dengan konteks. Ya, yang melibatkan ya, oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan dan aman. Prinsip ini harus ditingkatkan sehingga kenapa sampai capaian-capaian itu jangan sampai tertutup. Anak harus lebih banyak kita rasa masuk konteks dengan nyata menjawab persoalan-persoalan. Nah, jadi harus diketahui Pak, ya. Iya. Apalagi seorang guru yang profesional, kalau sudah tahu kurikulum merdeka itu seperti apa prinsipnya, ya cuma sederhana itu harus diketahui. Yang kedua Pak, kedua tadi Bapak, apakah Bapak memakai juga pertanyaan semantik? Pertanyaan semantik ada di modul Bapak? Ada ya. Ya. Bapak bisa bilang tujuannya apa Pak? Kalau seorang guru malah di modul ajarnya sampai taruh pertanyaan semantik, tujuannya untuk apa Pak? Semantik itu Ibu untuk menggali pengetahuan peserta didik. Oke. Dan apa yang diajarkan? Selain itu apa lagi Pak? Benar. Apakah anak sudah punya pengetahuan awal tentang itu, ya? Menggali ya. Ada yang bisa lagi disampaikan. Pertanyaan semantik. Mengarahkan siswa, Bu. Merespon, menstimulus anak untuk ya selain untuk memang dia memahami tadi sudah dibilang, tapi juga dia mau tahu lagi apa sih yang kita akan belajar hari ini, ya. Pertanyaan semantik betul harus tidak hanya sebatas tentang pengertian, ya, tidak hanya pengertian, tapi ada pertanyaan lanjutan yang membuat kita bisa mendapatkan juga sekaligus mendapatkan gambaran bahwa ini anak sudah seperti ini, ya, pemahaman. Ya. Yang kedua, saya ingin tahu bahwa pakai model pembelajaran apa Pak? Yang saya pakai di modul ajar saya Bu, model discovery learning. Kenapa Bapak pakai discovery? Materinya apa Pak? Ini materinya apa Pak? Elemennya apa? Materinya Bu, orang tua. Elemen Pak, sorry, elemen. Elemennya apa Pak? Elemen apa Pak? Kelas 10 kan? Iya. Iya, elemennya apa Pak? Alat berkarya? Iya Bu, alat berkarya. Sub elemennya Pak? Sub elemennya Bapak ajarkan apa Pak? Kan tadi saya tidak terlambat masuk ya. Makanya saya ingin tanyakan alat berkarya elemennya, sub elemennya. Agar anak-anak mengetahui tentang karya-karya alat dalam kehidupan. TP-nya itu TP-nya. Kan Pak, alat kita agama itu beda dengan mata pelajaran lain Pak. Kalau kita pakai alat elemen dan sub elemen, alat berkarya, sementara sub elemennya alat pencipta, ya, alat pencipta di mana di dalamnya kita mengajarkan tentang pertumbuhan dewasa, alat pencipta, alat penyelamat, alat pemalu, bukan elemennya, ya, iya. Saya tanyakan subnya ada 4, elemennya 1. Nah, kenapa Bapak
memilih model pembelajaran discovery? Ya, saya memilih ini itu karena sebelumnya dulu kalau di kelas ketika kami mengajar, bahkan juga ada guru-guru yang sudah sertifikasi kebanyakan memakai metode discovery learning ini. Oke, siap. Bapak bilang dulu-dulu biasanya mengajar pakai ini. Bapak bisa menjelaskan apa yang Bapak ketahui tentang discovery? Apa itu metode discovery, model pembelajaran discovery? Kalau yang dikatakan dengan model pembelajaran discovery learning itu model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dan informasi yang telah dimilikinya. Oke, menurut Bapak, apakah cocok model pembelajaran discovery ini dengan elemen dan sub-elemen yang Bapak pakai dan khususnya juga tujuan yang mau dicapai? Menurut saya cocok, Bu. Oke. Di mana Bapak bisa menjelaskan ke saya pada bagian mana dari modul terlihat bahwa Bapak memakai model discovery learning? Bagian mana dari modul? Ada kan pendahuluan, inti dan penutup. Harus dilihat di mana? Kalau saya kita lihat dari pendahuluan ya, Bu. Pendahuluan. Ya, karena di situ kita gali dulu apa tentang informasi tentang peserta didik. Oke. Bapak bisa jelaskan tentang sedikit memberikan gambaran tentang sintak dari model pembelajaran discovery? Ya, dalam langkah-langkah pembelajaran discovery learning ini, contohnya adalah yang pertama tentang pemberian rangsangan terhadap peserta didik. Kemudian untuk mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan pembuktian, dan yang terakhir adalah tentang menarik kesimpulan. Oke. Ya. Saya berharap Bapak sebagai seorang guru yang profesional, ini mau profesional, kita harus banyak membaca untuk mengetahui model-model pembelajaran, ya. Sehingga sintak dari model-model pembelajaran itu terlihat bukan di pendahuluan, Pak, tapi itu terlihat di kegiatan inti Bapak. Jadi Bapak mau buat apa dengan anak-anak itu kan inti Bapak, ya. Itu dari inti. Pendahuluan itu hanya membuat bagaimana kita sapa salah, mengkondisikan kelas, ya, menanyakan anak tentang keadaannya, terus ada pertanyaan-pertanyaan tematik, ada yel-yel. Nah, sebelumnya itu berdoa. Nah, itu pendahuluan. Intinya itu kita masukkan cinta. Jadi kadang-kadang dulu banyak yang belum paham. Nah, sehingga actionnya itu di inti. Nanti setelah itu baru penutup, harus ada refleksi. Nah, saya masih tadi pasir dengar ada Bapak refleksi. Tapi sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya mau sampaikan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ada dua awalnya, ya, pada awalnya ada dua model pembelajaran besar, nah, yaitu problem based learning dan project based learning. Dua-dua ini berbeda nih. Saya selalu bilang begitu. Tapi ada bedanya di PB, problem dan project. Ya, nah, itu dua besar. Jadi banyak kita digiring untuk project, anak buat project. Nah, apa yang dihasilkan anak? Presentasi hasil kerja anak itu juga sebenarnya sudah project. Itu sudah satu project. Kan dia bikin, dia kerja, dia buat PowerPoint-nya, dia presentasi, sudah project. Nanti tahu juga Bapak harus tahu tentang bentuk project. Dan saya yakin Bapak juga sudah paham karena di waktu ada di tugas-tugas KKLK itu kan juga ada sampai dengan project, ya, project belajar Pancasila kan? Iya. Ya. Tapi sekarang ini discovery learning dan cooperative learning juga sebenarnya dirujuk, boleh dipakai dalam model pembelajaran kurikulum. Nah, ya, karena tadi itu jawab Bapak salah satu. Nah, yang berikut Bapak yang terakhir, Bapak boleh menjelaskan ke saya perlukah
tujuan dari eh, apa namanya refleksi dan assessment akhir formatif. Gimana Bu? Untuk tujuan dari refleksi tadi Bapak ada refleksi kan, Bapak buat refleksi ya. Iya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk dalam refleksi ini adalah untuk menguatkan peserta didik. Kalau menurut saya. Apalagi Pak? Supaya anak bisa mengikuti seharusnya apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Sesuai dengan topik saya tadi Bu, orang tua adalah pendidik utama. Ada lagi Pak tujuan dari refleksi? Untuk mengetahui mengukur sejauh mana ya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak. Ya, jadi terima kasih tadi Bapak sudah menjawab menguatkan anak. Kalau itu dari guru ya, kalau dari guru untuk anak guru buat refleksi, yaitu memang harus memberikan penguatan kepada anak. Ya, tapi selain itu juga guru juga bisa berefleksi tentang bagaimana situasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh anak setelah melibatkan anak, apakah anak aktif atau tidak, bukan hanya sekadar itu. Tetapi sebenarnya tujuan dari refleksi ini juga yaitu supaya masing-masing ya, secara umum dari kedua pihak ada perbaikan dari proses pembelajaran. Ya, misalnya hari ini anaknya bilang, ya saya paham tentang materi ini, berarti mengetahui guru langsung mengetahui oh ya anak saya sudah paham. Sekaligus dia berefleksi tentang menyenangkan atau tidak guru mengajar model pembelajarannya begini atau tidak. Nah ini sekaligus sebagai perbaikan yang guru sudah bagaimana. Ya itu tujuan. Jadi Bapak harus sebagai guru kita harus tahu tentang tujuan dari refleksi. Ya, supaya guru juga Bu ya tahu apa kelemahan dimiliki oleh guru itu ya. Iya, sekaligus kita harus memperbaiki. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya harap Bapak perhatikan langkah-langkah modul seperti yang sudah di-share dengan template-nya itu oleh dosen ya, dan mengetahui tahapan-tahapan itu dengan jelas. Ya. Iya. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Mira. Baik, Bupati, terima kasih banyak untuk komentar-komentar ini yang sudah diberikan untuk sepeda ya, kita diskusikan, diskusi, kemudian dan sepeda tetap semangat, melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita sebagai seorang pengajar dan Ibu, apakah ini kita lanjut dengan 4 orang atau mau istirahat atau bagaimana dulu? Boleh satu kali saja, ya ini tinggal 1 aja. Ya. Kalau kita beda keluar dari ini Bu supaya bisa pulang. Oh iya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, ketiga. Ya. Atau baik ketiga. Saya keluar ya Bu. Ya, sama Ibu Pak.